Pada video narasi ini akan disampaikan mengenai teori dramaturgi, salah satu teori yang menarik untuk dijadikan analisis penelitian terkait berbagai bidang kehidupan. Teori dramaturgi dipopulerkan oleh Erving Goffman. Ia merupakan seorang sosiolog. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, yang diterbitkan tahun 1959, Goffman memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat teatris. Pendekatan dramaturgi berasal dari pengembangan teori interaksionisme simbolik, yaitu teori yang berasumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Menurut pemikiran Goffman, manusia diibaratkan sebagai aktor yang berusaha membangun keinginannya dalam sebuah pertunjukan teater yang ia buat sendiri. Layaknya sebuah pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan harus mempersiapkan kelengkapan sebuah pertunjukan agar maksimal. Kelengkapan dapat berupa setting dan penggunaan kata verbal atau dialog dan tindakan nonverbal. Melalui istilah pertunjukan teater, teori Goffman membagi 3 wilayah kehidupan sosial, yaitu apa yang disebut sebagai, pertama, panggung depan atau front stage. Kedua, panggung tengah atau middle stage. Ketiga, panggung belakang atau backstage. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, panggung depan atau front stage. Panggung depan ialah sebuah bagian dari sandiwara yang secara umum dapat berfungsi untuk menampilkan peran formal atau berperan layaknya seorang aktor untuk mendefinisikan situasi yang sengaja ingin ia ciptakan kepada halayak. Menurut Goffman, panggung depan mencakup bagian setting, personal front, peralatan untuk mengekspresikan diri, lalu terbagi menjadi penampilan atau apen dan sikap atau manner. Setting atau latar mengacu kepada tempat atau situasi atau scene yang harus ada jika aktor ingin menjalankan teatrikal. Tanpa setting ia tak bisa menjalankan permainan panggungnya. Sedangkan bagian personal front terdiri dari atribut-atribut yang melekat padanya dan ekspresif mensupport setting sehingga hal tersebut dapat diidentifikasi oleh audiensnya. Contohnya seorang politisi dengan mengenakan jaket partai tertentu tengah berada di antara penduduk miskin. Sedangkan sikap atau mernya seperti perkataannya kepada audiens terkait peran yang sedang ditampilkan aktor. Dalam hal ini contohnya politikus, kader atau pemimpin partai yang peduli pada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang terkena musibah tertentu. Penampilan dan sikap merupakan kesatuan yang harus ditampilkan senada agar konsisten yang kemudian dapat memberi makna tertentu dan positif dalam pandangan publik. Wilayah sosial kedua dari teori dramaturgi yaitu apa yang disebut sebagai panggung tengah atau middle stage. Panggung tengah adalah panggung lain di luar panggung depan saat aktor ingin mengkomunikasikan atau mempresentasi dirinya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya sebelum bertemu orang-orang atau masyarakat yang akan ditemuinya agar penampilannya di panggung depan berhasil atau sesuai harapannya. Contohnya agar masyarakat terkesan dengan sang aktor yaitu politikus tersebut. Wilayah sosial ketiga dari teori dramaturgi yaitu apa yang disebut sebagai panggung belakang atau backstage. Panggung belakang atau backstage ialah panggung yang berdekatan atau berkaitan dengan panggung depan. Menurut asumsi Goffman, sebuah sandiwara akan sulit dilakukan manakala terdapat audiens yang memasuki panggung belakang sehingga aktor harus mampu menghalangi audiens ketika ingin memasuki panggung tersebut. Panggung belakang merupakan sebuah sisi yang disembunyikan oleh sang aktor karena hal tersebut merupakan wadah ia untuk menyimpan atau bahkan menyembunyikan kepribadian yang sebenarnya yang tidak ia tampilkan saat di panggung depan. Ketika berada di panggung belakang, seorang aktor belum tentu bahkan biasanya tidak terkesan seperti yang dicitrakan saat berada di panggung depan. Teori dramaturgi memiliki perspektif bahwa kehidupan ini ibarat teater atau sandiwara. Interaksi sosialnya mirip dengan sebuah pertunjukan di atas panggung yang menunjukkan peran-peran yang dimainkan oleh para aktor. Pada akhirnya teori dramaturgi akan bermuara pada teori pengelolaan kesan atau impress management. Impress management biasanya didefinisikan sebagai presentasi diri atau self-present dalam peran tersebut. Aktor atau seseorang menciptakan dirinya dengan cara mengelola kesan sesuai yang ia harapkan dan inginkan. Pada panggung depan itulah seseorang berupaya mewujudkan harapan dan keinginannya itu melalui pencitraan diri yang ditunjukkan pada audiens. Dalam proses tersebut sangatlah diperlukan agar penonton dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh sang aktor. Dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari, aktor itu bisa siapa saja, politisi, pejabat, artis bahkan semua orang termasuk kita.
Sedangkan penontonnya bisa orang-orang yang menjadi sasaran pergaulan, sasaran publik tertentu, sasaran konsumen, sasaran konstituen atau masyarakat pemilih, teman-teman mahasiswa di kampus, teman-teman dosen dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan peran, kapasitas, pekerjaan dan lain-lain. Terkait panggung belakang atau backstage, menurut Erving Goffman adalah bahwa penampil, aktor atau bahkan kita dapat melepaskan diri dari semua peralatan atau atribut lengkap yang digunakan untuk menampilkan diri saat di panggung depan. Ketika pertunjukan selesai, individu kembali ke belakang panggung. Ketika di belakang panggung dirinya yang dia citrakan saat berada di panggung depan potensial tidak sama dengan saat berada di panggung belakang. Di panggung belakang inilah sosok aktor atau diri seseorang yang sebenarnya terungkap. Berbagai penelitian menggunakan teori dramaturgi untuk menjelaskan beragam interaksi sosial yang dilakukan melalui pengamatan. Teori dramaturgi digunakan untuk menggambarkan bagaimana gerakan sosial atau individu mengkomunikasikan sesuatu. Mempelajari teori dramaturgi dapat memberikan manfaat dalam rangka membantu memahami interaksi sosial dan penerapannya dalam konteks komunikasi interpersonal, komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, serta kajian media. Dengan memahami teori dramaturgi, maka kita belajar untuk menampilkan diri sesuai yang kita inginkan dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun demikian, nilai-nilai etika dan moral hendaknya menjadi perhatian. Demikian materi terkait teori dramaturgi ini disampaikan. Semoga teori ini dapat menjadi pertimbangan untuk digunakan dalam penelitian tertentu yang sesuai konteksnya. Baik penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel, skripsi, tesis bahkan mungkin disertasi. Demikian, mohon untuk mengklik tombol subscribe YouTube di bawah video sebagai dukungannya. Semoga kebaikan sahabat mendapat limpahan kebaikan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.